Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abda Muhammad Subhi dengan NIM 102012400339 dari kelas TI 4802. Di sini saya akan melakukan sebuah perbaikan dari mata kuliah kimia, yakni pada CLO 1. Yang mana CLO 1 ini membahas tentang mahasiswa mampu menjelaskan peran kimia dalam kehidupan. Selanjutnya, metode ilmiah dalam pengembangan kimia, terus pengolahan materi dan perubahannya, serta perkembangan struktur atom dan tabel periodik. Oh iya, apa sih peranan kimia di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya menemukan sebuah informasi dari beberapa jurnal. Jurnal yang pertama yakni saya ambil dari jurnal Seminar Nasional EduSaintek FMIPA Unimus tahun 2019 tentang analisis kontekstual pelajaran kimia pada peserta didik oleh Nafisa Elmi Tianingsih. Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari bahan-bahan kimia, sedangkan ilmu pengetahuan tentang kimia adalah ilmu yang menjelaskan segala aspek mengenai bahan-bahan kimia. Bagian terpenting dari ilmu kimia adalah mempelajari reaksi-reaksi kimia. Beberapa jenis reaksi kimia, misalnya reaksi asam basa, reaksi redoks, reaksi metatesis. Tujuan dari pembelajaran kimia adalah untuk menguasai konsep dan manfaat kimia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya menemukan jurnal dari Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang pengenalan ilmu kimia di lingkungan pondok pesantren Al-Ihsan Putri Banjarmasin oleh Gusti Hadiatus Solehah Noviatur Rahmawanti dan Khairullah. Di dalam jurnal tersebut saya menemukan informasi tentang apa sih peranan kimia di dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam jurnal tersebut, mereka mengatakan bahwa ilmu kimia memiliki peran penting dalam proses produksi serta menyimpan makanan dan minuman, yakni seperti pengawet makanan, pewarna makanan, pemanis buatan, penstabil makanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada di bidang teknologi energi. Ilmu kimia digunakan dalam teknologi energi seperti pengembangan bahan bakar alternatif. Contohnya adalah baterai lithium ion dan sel bahan bakar hidrogen. Di dalam bahan baku atau material juga termasuk dalam peran kimia dalam kehidupan, yakni seperti plastik, karet, kaca, serta pengembangan bahan komposit yang lebih kuat dan lebih ringan. Selanjutnya itu ada di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan, ilmu kimia juga banyak bermanfaat untuk mengurangi dampak lingkungan dari berbagai bahan kimia dan termasuk mengembangkan metode pengolahan limbah seperti petrokimia dan memantau polusi. Oh iya, di bidang teknik industri pun ada juga di bidang industri pada umumnya. Ilmu kimia juga digunakan dalam berbagai industri seperti kosmetik, menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya kita menemukan jurnal
dari Pendidikan IPA Indonesia tentang Terasi Kimia Mahasiswa PGSD dan Guru IPA Sekolah Dasar oleh A. Sujana, A. Permanasari, W. Sopandi, A. Muzakir. Di dalam jurnal tersebut terdapat bahwa ilmu kimia sangat penting dalam kehidupan manusia karena semua aspek terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam kehidupan kita tuh tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kimia. Ilmu kimia sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seperti adanya perangkat komputer, televisi, adanya makanan, minuman, obat-obatan, pemutih, pembersih, pengharum ruangan, kendaraan, tanah, udara, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Jadi itulah peranan kimia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas metode ilmiah dalam pengembangan kimia. Dalam hal ini saya telah mengumpulkan beberapa informasi dari sumber-sumber tentang metode efektif dalam mengembangkan kimia. Yakni yang pertama itu dengan eksperimen terkontrol. Yakni dengan melakukan eksperimen dengan kondisi yang terkontrol sangat penting untuk memastikan bahwa hasilnya valid dan dapat diandalkan. Yang kedua adalah replikasi eksperimen. Mengulangi eksperimen dengan variasi dan kondisi atau sampel membantu memastikan konsistensi hasil. Selanjutnya ada analisis statistik. Menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data memungkinkan peneliti menerima kesimpulan yang lebih objektif dan terpercaya. Yang terakhir adanya literasi kimia. Memahami literatur ilmiah yang ada membantu peneliti membangun dasar teori yang kuat sebelum melakukan penelitian yang baru. Selanjutnya kita dapat dari sumber Kimia Dasar 1 SMK SMAK Bogor. Ia mengatakan bahwa metode ilmiah adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Ada beberapa tujuan mengapa seseorang melakukan metode ilmiah, yaitu yang pertama, membantu memecahkan masalah. Yang kedua, membuktikan suatu kebenaran. Yang ketiga, menguji penelitian yang telah dilakukan orang lain. Yang keempat, mencari pengetahuan baru. Secara umum, ada 5 tahapan dalam metode ilmiah. Menurut sumber Kimia Dasar 1 SMK SMAK Bogor ini. Yakni yang 5 itu adalah yang pertama merumuskan masalah, yang kedua melakukan observasi, yang ketiga melakukan hipotesis, yang keempat melaksanakan eksperimen, dan yang kelima menarik kesimpulan. Saat merencanakan sebuah eksperimen, seseorang harus menentukan variabel-variabel agar eksperimen yang dilaksanakan terarah dan menemukan hasil yang diinginkan. Ada 3 variabel eksperimen, yakni yang pertama, eksperimen bebas, variabel yang diubah. Yang kedua, variabel tak bebas, variabel yang diukur. Yang ketiga, variabel terkontrol, variabel yang dibuat sama. Ada beberapa yang perlu diperhatikan di dalam eksperimen ini, kata dia di dalam informasi tersebut. Yang pertama, keselamatan di dalam eksperimen. Keselamatan harus yang menjadi nomor 1. Yang kedua, memilih peralatan yang sesuai. Kalau tidak sesuai alatnya, maka poin pertama itu bakal kena. Keselamatan kita adalah nomor 1. Yang ketiga, melakukan pengukuran dengan teliti.
Kalau tidak teliti, maka hasil yang kita dapatkan dalam suatu eksperimen tersebut sia-sia. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih penggolongan materi dan perubahan di dalam ilmu kimia. Penggolongan materi dan perubahannya dalam ilmu kimia adalah materi di dalam ilmu kimia dapat dikelompokkan berdasarkan komposisinya. Pengolahan ini penting untuk memahami karakteristik dan perilaku zat dalam berbagai reaksi kimia. Secara umum, materi dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah materi yang terdiri dari satu jenis partikel. Zat ini dapat dipisahkan menjadi zat lain melalui reaksi kimia biasa. Zat tunggal terbagi menjadi dua kategori, yang pertama unsur dan yang kedua senyawa. Selanjutnya ada campuran. Campuran adalah kombinasi dari dua lebih zat yang masing-masing mempertahankan sifat-sifatnya. Campuran dapat dibedakan menjadi dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Di dalam ilmu kimia terjadi adanya perubahan materi. Perubahan materi dalam ilmu kimia merujuk pada proses di mana zat mengalami transformasi fisik atau kimia. Perubahan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama perubahan fisika, yang kedua perubahan kimia. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan struktur atom dan tabel periodik. Kita dalam hal ini saya mengambil jurnal dari tentang analisis sejarah perkembangan model atom berdasarkan paradigma Kuhn oleh Ida Farida dari Program Studi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2009. Di dalam jurnal tersebut ia mengatakan bahwa sejarah perkembangan struktur atom dan tabel periodik. Perkembangan pemikiran tentang atom dari zaman Yunani hingga abad ke-20 pada awal para filsuf Yunani seperti Leucippus dan Demokritus mengemukakan gagasan bahwa materi terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi, yang disebut atom. Namun pandangan ini ditolak oleh filsuf lain seperti Aristoteles yang berpendapat bahwa materi bersifat kontinu dan terdiri dari 4 elemen dasar. Selama abad pertengahan, pemikiran ilmiah terhambat oleh dogma agama dan konsep atom tidak mendapat perhatian. Namun pada abad ke-19, John Dalton merekonseptualisasikan atom berdasarkan eksperimen ilmiah, mengemukakan bahwa semua zat terdiri dari atom yang tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, dan bahwa reaksi kimia melibatkan penyusun ulang atom. Revolusi pemikiran atom terjadi dengan penemuan partikel subatom oleh elektron oleh J.J. Thomson dan proton oleh Ernest Rutherford. Model atom Rutherford menggambarkan atom sebagai inti positif dengan elektron yang mengelilinginya. Namun model ini kemudian diperbaiki oleh Niels Bohr yang menerapkan teori kuantum untuk menjelaskan struktur atom dan spektrum atau hidrogen. Selanjutnya, mekanika gelombang yang dikembangkan oleh ilmuwan seperti Heisenberg dan Schrödinger menggantikan model Bohr dengan menekankan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, melainkan hanya probabilitas keberadaannya dalam orbital tertentu. Akhirnya perkembangan lebih lanjut dalam fisika partikel mengarahkan pada penemuan quark. Partikel dasar membentuk proton dan neutron. Model quark ini menunjukkan bahwa partikel elementer lebih kompleks dari perkiraan sebelumnya, meskipun bukti eksperimental untuk quark masih terbatas.
Secara keseluruhan, pemikiran tentang atom telah berkembang dari konsep filsuf awal menjadi pemahaman yang lebih kompleks dan berbasis eksperimen dalam kimia modern. Selanjutnya ada perkembangan tabel periodik bersumber dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas. Tabel periodik adalah cara menyusun unsur kimia berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat kimia yang berulang. Tabel ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan terdiri dari baris periode dan kolom golongan. Secara tabel periodik mencerminkan perkembangan pemahaman tentang unsur kimia selama lebih dari 1 abad, dimulai dari gagasan awal oleh Aristoteles dan Plato tentang unsur sebagai elemen dasar. Pada abad ke-17, Henning Brand menemukan fosfor yang memicu pertanyaan tentang definisi unsur. Anthony Laurent de Lavoisier pada tahun 1789 mengklarifikasi unsur-unsur dalam bukunya. Meskipun definisi tidak lengkap, pada abad ke-19, Johann Wolfgang mengelompokkan unsur dalam triad, dan Alexander Emil serta John Newland mengamati perioditas unsur. Dmitri Mendeleev pada tahun 1869 menyusun tabel periodik yang modern dengan memprediksi unsur-unsur yang belum ditemukan. Meskipun Lothar Meyer dan William Outling juga mengembangkan tabel serupa, Mendeleev diakui karena prediksinya yang akurat. Pada tahun 1914, Henry Moseley mengubah urutan tabel berdasarkan nomor atom, bukan berat atom, yang memperbaiki kesalahan dalam penempatan beberapa unsur. Glenn T. Sandborg pada tahun 1945 menambahkan deret aktinida ke dalam tabel dan mencakup unsur-unsur berat dan memperkenalkan konsep baru tentang struktur elektron. Secara keseluruhan, tabel periodik telah berkembang melalui kontribusi sebagai ilmuwan dan terus diperbarui seiring penemuan unsur-unsur baru. Jadi, pada perbaikan mata kuliah kimia CLO1, saya cukupkan sampai di sini. Bila ada kata yang salah ataupun informasi yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.